Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Apa tanda kasih sayang Allah kepada hambanya? Apakah hambanya diberikan kekayaan yang banyak? Bukan. Kekayaan yang banyak bukan tanda sayang Allah kepada hambanya. Kalau kekayaan yang banyak itu tanda sayang Allah kepada hambanya, orang yang paling disayang Allah adalah Qarun. Karena kunci-kunci gudang kekayaannya tidak kuat dipikul oleh 7 orang yang hebat. Bahkan ada yang meriwayatkan 7 unta yang besar-besar itu tidak mampu gotong kunci-kunci gudangnya. Ya, iya. Apakah orang yang disayang Allah tandanya mereka diberi kekuasaan yang luas? Bukan. Kalau tanda sayang Allah kepada hambanya diberi kekuasaan yang luas, maka berarti orang yang paling disayang Allah adalah Fir'aun. Ya, buktinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya di laut. Ya. Apakah tanda sayang Allah kepada hambanya diberikan kecanggihan dalam sains dan teknologi? Bukan. Kalau tanda sayang Allah kepada hambanya ditunjukkan oleh sains dan teknologi, ketika itu ya yang paling disayang adalah kaum Tsamud. Karena kaum Tsamud mampu mengukir istana di pegunungan dengan emas, istana dengan kecanggihan ukir-ukiran yang luar biasa. Ya, tetapi kaum Tsamud diluluh lantakan dengan halilintar. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, tanda sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya diberi kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Hambanya dipilih, diberi kelezatan untuk taat kepada Allah. Mentaati Allah adalah makanan yang lezat bagi hati, makanan yang bisa menghadirkan ketenangan jiwa, makanan yang bisa menghadirkan hidup yang nikmat dan selesai. Sebaliknya, tanda-tanda orang yang dijauhkan daripada pertolongan Allah adalah orang yang tidak diberi kenikmatan ya dalam beribadah. Beribadah itu terasa sangat berat, terpaksa karena ada ancaman dari orang tua, karena ada ancaman dari gurunya. Tapi nanti kalau tidak konangan orang tua, kalau tidak ada konangan gurunya, kalau dia bersepi-sepi diri, maka dia akan melakukan maksiat. Ya. Karena apa? Sesungguhnya dia bukan orang yang beriman, bukan beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan beramal karena ingin menyelamatkan diri dan orang tuanya, tapi dia beramal karena ingin mengutamakan kelezatan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Kalau begitu hidup harus serius sekali apa? Tidak. Tetapi ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai
wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan ikuti nafsu, jangan ikuti setan. Karena setan adalah aduwwum mubin, yaitu apa? Musuh yang nyata. Ya. Berarti kalau gitu bagaimana? Hidup ini Allah sudah berikan variasi. Ya. Maka hidup ini laksana puzzle. Puzzle ini di sana ya, ada segitiga, ada trapesium, ada lingkaran, ada jajar genjang, ada persegi dan sebagainya, ya. Tetapi bagaimana puzzle ini disusun, membangun, ya, membentuk sesuatu yang kita rancang. Misalnya membentuk kendaraan, membentuk rumah, ya. Kita akan membuat menjadi seorang muslim yang kafah. Tapi berangkatnya mungkin beda-beda, ya. Seperti tadi orang bikin rumah, ada yang membentuk rumah dari segitiga dulu. Kemudian setelah itu dia tambahkan persegi, baru ditambahkan persegi panjang, baru ditambahkan jajar genjang, begitu seterusnya, akhirnya membentuk rumah yang cakep juga. Begitu juga, apakah kita menjadi seorang muslim langsung kafah begitu? Tidak, ya. Dibangun, dan setiap orang membangun mungkin beda-beda, ya kan? Beda-beda. Tetapi selalu dimulai dari pondasi, ya kan? Begitu juga orang yang akan membangun jati diri seorang muslim, ya, harusnya dimulai dari pondasi. Pondasinya yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibenerin dulu, baru yang lain-lain. Nah, yang lain-lain ini tiap orang berbeda-beda. Mungkin ada yang belajar setelah pondasinya kuat, ya. Ada yang belajar elektro, nggak apa itu. Belajar bahasa Inggris, belajar IT, ya, macam-macam. Nanti sembari belajar Al-Quran, bahasa Arab, tambah nanti kalau ya orang belajar musik itu kan gitu. Tidak semua orang langsung bisa ini bisa itu, ya. Maka begitu juga. Bahkan mungkin belajar nyanyi nggak apa-apa. Jadi jangan bayangkan, ya, jangan dibayangkan Rasulullah itu orang yang kaku, yang hanya ibadah tok, haji tok. Rasulullah itu orang yang lengkap, sosok orang yang lengkap. Guyon bisa. Bagaimana guyonnya Rasulullah? Pernah membaca buku guyonnya Rasulullah? Nah, ada seorang nenek tua datang kepada Nabi, ya Rasul, ya, doakan saya agar masuk ke dalam surga. Ya, Rasulullah jawab guyon. Kalau bahasa kita ya, nek atau mbah gitu ya. Di surga itu nggak ada orang tua, gitu kan. Nah, anak itu sempat nangis itu, ya. Lalu baru dijelaskan. Maksudnya gini, Mbak, maksudnya nanti kalau jenengan sudah di surga, ya, di sana menjadi gadis yang cantik, ya. Tidak ada orang tua di surga. Di surga itu orangnya cantik-cantik, ya, orangnya muda-muda, gitu, maksudnya gitu Rasulullah, ya. Nah, itu salah satu guyon Rasulullah. Satu hari Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya duduk satu meja, makan kacang bareng, ya. Lalu terjadi guyon juga, ya. Sahabatnya makan kacang,
kulitnya ditaruh di depan Nabi, ya, di depan Nabi. Lalu apa guyonnya sahabat? Yang kulitnya paling banyak berarti makannya paling banyak, gitu ya. Itu guyon kan? Maka Nabi apakah marah? Tidak, Nabi juga guyon juga jawabnya. Ya, saya kalau makan kacang tidak dengan kulitnya, makanya di depan saya kulitnya itu banyak, gitu ya. Itu mafhum mukhalafahnya ya. Kamu makan kacang kulitnya ditelan gitu kalau bahasa kita kan gitu. Tapi Rasulullah SAW selalu menggunakan kalimat dan bahasa yang halus ya, dengan tersenyum sambil menjawab tuduhan sahabat itu, saya kalau makan kacang nggak dengan kulitnya, kamu loh kalau makan kacang kulitnya ditelan sampai nggak ada kulitnya. Itu kalau bahasa kita ya Ham, itu kalau bahasamu Ham. Tapi kalau bahasa Nabi menggunakan bahasa mafhum mukhalafah, dibalik, saya kalau makan kacang nggak dengan kulitnya, halus ya kan, tapi itu membuat ger daripada para sahabat ya. Nah, jadi jangan bayangkan Rasulullah itu orang yang kaku, orang yang selalu ngaji. Boleh ya, mainan juga boleh. Rasulullah satu hari ya menganjurkan bermain panah-panahan, bermain kuda, bermain renang. Mengapa permainan hebat ya? Permainannya adalah permainan yang menyebabkan orang senang gitu, tapi melatih konsentrasi, menyebabkan tenaga latihan sekaligus ya menyiapkan kemampuan perangnya gitu kan. Luar biasa. Apakah Rasulullah gak pernah nyanyi ya? Pada saat terjadi perang Parit ya, perang Khandaq ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggali parit, maka para sahabat juga kelelahan, itu mengajarkan nyanyian Rasulullah itu ya. Tapi nyanyiannya bukan nyanyian kayak kita ya, nyanyian yang menyebabkan lali ya, lupa kepada Allah. Jadi semua ada hak ya. Rasulullah adalah orang yang paling pandai mengatur hak. Silahkan, mungkin belajar capek diselingi mainan, nggak apa-apa ya. Tapi mainan itu bukan jadi tujuan. Kalau mainan jadi tujuan, melupakan tugasnya ya. Akhirnya karena mainan terus ngajinya ngantuk, sholatnya telat. Ini namanya mainan jadi tujuan jadi mainan. Naudzubillah min dzalik. Jadi semuanya punya hak, semua diberikan hak. Nah, bagaimana mengatur hak? Inilah kita latihan. Bukan berarti kalau itu mondok tempatnya nggak boleh mainan, enggak, bukan gitu. Silakan diatur sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu ya. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.